Shalom Elohim, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sekali lagi dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan kesaksian mimpi saya. Dalam mimpi saya itu, saya sedang membuat live TikTok dan ada teman-teman menemani saya. Dan ketika saya membuka room undangan, ada teman undangan masuk ke dalam room itu. Dan pada saat teman saya itu membuka kamera, saya melihat mereka ramai sekali tempat itu. Mereka berkumpul bersama-sama. Ada 8 atau 9 orang dalam keluarga ilahi itu berkumpul bersama-sama. Saat saya melihat hal itu, saya merasa sangat sedih sekali karena saya merasakan kenapa saya tidak ada bersama-sama mereka. Mereka kelihatan sangat bersukacita berkumpul bersama-sama, tetapi saya tidak ada bersama mereka. Dan selepas mendapat mimpi seperti itu, saya menangis dan saya merasakan seorang diri saja, tidak punya siapa-siapa untuk bersukacita bersama-sama. Dan kemudian saya terbangun daripada mimpi itu. Saya merasakan seperti hal itu benar-benar terjadi. Lalu saat saya berdoa, teduh bersama Tuhan, saya menyatakan kepadanya isi hati saya, dan saya bertanya kepada Tuhan tentang mimpi itu. Adakah mimpi itu mempunyai satu arti yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya? Apabila saya bertanya kepada Tuhan, Dia mulanya membiarkan saya menangis. Dan akhirnya Dia menjawab saya. Dia mengatakan itu adalah satu cobaan atau ujian yang terjadi pada diri saya sendiri dan juga pada teman-teman sefrekuensi. Ujian ini untuk membuktikan bahwa dalam hati saya ini tidak ada perasaan benci, marah, iri hati, ataupun apa saja yang bukan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara demikian, saya bertanya, adakah saya ini terlalu teruk, terlalu berdosa sehingga tidak layak? Tetapi Tuhan mengatakan bukan demikian, tetapi haruslah saya secara pribadi belajar cara untuk melawan perasaan-perasaan yang mengganggu saya selama ini. Karena perasaan-perasaan seperti itu akan menimbulkan perselisihan faham antara teman-teman sefrekuensi. Dan pada hari ini juga saya melihat postingan mempelai mengatakan berhati-hati dengan roh kebencian yang sedang disebarkan oleh kegelapan pada saat ini. Dan saya juga melihat postingan yang di-share oleh Pangeran tentang ikatan dengan Lucifer, yang peristiwa pahit kehidupan kita lama itu, jika kita tidak mengampuni orang itu, jika kita tidak benar-benar melupakan dan melepaskan segalanya, Lucifer akan sentiasa mengikat kita dengan peristiwa pahit itu. Jadi melalui mimpi ini saya mulai memahami Tuhan mau saya untuk benar-benar melepaskan kepahitan dalam kehidupan saya yang terikat selama ini, agar saya benar-benar mengampuni orang yang pernah menyakiti saya, merosakkan saya, dan juga tidak pernah merasakan sendiri karena Tuhan Yesus selalu menyertai saya meskipun tidak ada manusia yang selalu menemani saya. Dan Tuhan juga berbicara pada saya agar berhati-hatilah dengan roh kebencian, roh kemarahan, roh manusia duniawi, roh perselisihan yang akan selalu
membuatkan kita rasa diri tersisih, yang akan selalu membuatkan diri kita merasa benar di antara orang lain. Karena pintu portal neraka itu sudah dibukakan, banyak malaikat-malaikat kegelapan sedang bekerja saat ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang bercahaya-cahaya. Siapapun diri kita, seberapa hebat pun kita digunakan pakai oleh Tuhan, tetaplah merendahkan hati. Janganlah kita merasakan diri itu terlalu benar, tetapi apapun yang kita dapat, kita uji dan tanya kepada Tuhan, adakah benar setiap perkara yang kita lakukan? Dan lepaskanlah diri kita daripada kisah-kisah kepahitan atau kisah hidup yang mengikat kita dengan manusia yang lama. Karena hari demi hari semakin jahat. Jika kita tidak berusaha menjadi manusia rohani, manusia baru, kita akan semakin jatuh dalam kegelapan. Dan saat saya bertanya kepada Tuhan juga pada saat itu, Dia memberikan saya firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 tentang perselisihan dan dasar dan bangunan. Dalam ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dan ayat 7-9, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 11-13, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan yang terakhir ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu, ya dan amin, bagaimana kita benar-benar harus menjadi dasar bangunan yang kukuh dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan menjaga tubuh kita ini, diri kita ini, yang menjadi bait sucinya Allah. Dan salinglah kita menghormati, salinglah kita menjaga sesama kita, karena orang yang membinasakan bait Allah juga akan dibinasakan oleh Allah. Janganlah kita saling menjatuhkan, saling menghakimi, atau saling menyakiti, tapi berusaha kita saling menjadi terbaik di bagi Allah, hanya untuk kemuliaannya dan menjadi ladangnya untuk Dia bekerja pada akhir zaman ini. Demikian saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.